Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap menerima firman, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, damai, sejahtera, sukacita senantiasa dicurahkan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Berapa banyak saudara percaya hari ini akan menikmati yang baik yang Tuhan sediakan? Lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita akan belajar firman Tuhan. Kalau saudara suka dengan judul khotbah di pengumuman, di judulnya di sana, ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit. Tetapi inti yang ingin saya sampaikan, saya ingin supaya kita belajar bersama tentang hukum tentang peperangan. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang sama sekali tidak ada orang yang hebat di dalamnya. Awalnya bangsa Israel itu cuma bangsa yang biasa, tidak ada orang yang hebat. Bahkan ketika mereka ada di perbudakan di tanah Mesir, beratus-ratus tahun, lahir generasi demi generasi yang begitu lahir langsung jadi budak. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam perbudakan. Ya, mereka hidup dalam perbudakan, jadi tidak ada generasi yang hebat, tidak ada generasi yang luar biasa. Cuma satu orang yang bernama Musa yang kebetulan kok ditangkap sama putri Firaun dan dijadikan anak oleh Raja Firaun pada waktu itu. Tapi secara garis besar bangsa Israel itu bukan bangsa yang hebat, bangsa yang bisa berperang. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan membuat sebuah konsep, Tuhan menciptakan sebuah sistem, yaitu sebuah hukum tentang peperangan. Nanti saudara bisa lihat ayatnya dalam Ulangan pasalnya yang ke-20. Di situ Tuhan berbicara tentang ini loh hukum, ini loh aturan main, ini loh sebuah konsep, sebuah sistem jika seseorang harus berperang. Khususnya hukum itu diberikan kepada bangsa Israel, sistem itu diberikan kepada bangsa Israel. Karena ini sebuah sistem atau sebuah hukum, maka percayalah, kalau dulu berlaku, hari ini juga berlaku, katakan amin. Bukan cuma untuk bangsa Israel saja, tapi untuk saudara dan saya, yang juga adalah Israel rohani, katakan amin. Kalau kita hidup berjalan berdasarkan sistem ini, polanya Tuhan ini, maka percayalah kita akan melihat kemenangan yang gilang gemilang terjadi dalam kehidupan kita. Ulangan pasal yang ke-20, ayat yang pertama dikatakan begini, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang apa? Lebih banyak daripadamu. Seringkali dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, kita harus mengalami yang namanya peperangan. Karena kenapa? Karena hidup itu selalu penuh dengan kompetisi. Selalu penuh dengan persaingan. Kita berpikir nih, kita sudah hebat nih dalam bisnis kita. Tapi akan selalu ada saja orang yang lebih hebat daripada kita, benar nggak? Kita berpikir, kita sudah melakukan yang terbaik menurut apa yang kita mampu. Tapi akan selalu ada saja orang melakukan yang terbaik dan seakan-akan, ternyata kemampuanku cuma segini ya. Ternyata aku terbatas ya. Dan lain sebagainya. Kita sudah membangun misalnya sebuah konsep, sebuah sistem, sebuah pelayanan ya. Sebuah pelayan, kita berpikir, wah ini paling keren apa segala. Ternyata tiba-tiba muncul ada yang lebih keren lagi. Dan yang lebih keren, yang lebih besar itu mulai, ya saya cerita apa adanya aja Bapak Ibu Saudara ya. Ada beberapa hamba Tuhan kemarin, beberapa waktu yang lalu ngontak, cerita, waduh di kotaku buka gereja ini. Saudara tahu yang terjadi, jemaatku semua, jemaat yang saya pimpin bertahun-tahun, kebawa semua sampai ke sana. Dia bilang, ya apa ini pelayanan model kayak gini? Kayak gitu. Kita buka usaha, buka toko di sini, wah kita sudah melakukan yang terbaik. Rame. 2 bulan, 3 bulan kemudian, tiba-tiba ada kompetitor, ada saingan, buka depot, buka restoran di sebelah sini lagi. Dan kita mulai merasa, wah mateng aku. Pernah enggak saudara ngalami gitu? Ada saingan, ada musuh yang kelihatannya lebih besar. Dan kita berpikir, wah nggak bisa. Aku nggak mampu. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka cuma bangsa yang generasi yang lahir dari perbudakan. Mereka harus berperang. Mereka harus melawan musuh-musuhnya, di mana notabene namanya budak, tidak terlatih dengan peperangan.
Tidak terlatih untuk berperang, tidak tahu berstrategi, budak. Tapi mereka harus keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka harus melewati yang namanya berbagai macam peperangan. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang kelihatannya kita nggak mampu, situasi yang kelihatannya kita nggak bisa, situasi yang kelihatannya aduh kalah ini, sudah tidak ada harapan lagi. Hari ini firman Tuhan berkata, jangan engkau takut kepadanya. Amin. Yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau apa? Takut. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir. Tapi faktanya begini, tapi kenyataannya begini. Kalau firman Tuhan hari ini datang kepada saudara dan saya, maka Tuhan hanya ingin mau ngasih tahu, jangan takut. Kalau Tuhan berkata engkau jangan takut, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kemenangan itu pasti menjadi bagian milik kita. Mereka boleh besar, mereka boleh hebat, modalnya boleh banyak, mereka boleh kuat. Tapi kita kalau disertai Tuhan, maka segala perkara dapat kita tanggung bersama-sama dengan Dia. Amin. Itu sebabnya Alkitab berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapa menjadi lawan kita? Tidak ada. Ngomong kanan kiri, gak ada lawan. Seng ada lawan. Amin. Hal yang sederhana saudara lakukan, saudara kerjakan. Saudara berpikir, wah ini pelangganku pasti direbut. Kalau Tuhan di pihakmu dan saudara yakini Tuhan di pihakmu, tidak ada lawan. Amin. Saudara pasti diberkati. Kita pasti menang. Kita pasti melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dikatakan apa? Maka janganlah engkau takut sebab Tuhan Allahmu, Tuhan Bapamu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir itu apa? Menyertai kamu. Jelas sekali dikatakan, Tuhan Bapamu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai kamu. Apa yang Tuhan mau ingin kita pahami, apa yang Tuhan ingin kita mengerti pada pagi hari ini? Yang pertama adalah begini, ingatlah bagaimana Tuhan dulu pernah menyelamatkan kita. Pada waktu bangsa Israel sedang menghadapi tantangan musuh yang lebih besar, lebih banyak, lebih kuat daripada dia, Tuhan suruh ngomong begini, jangan takut, aku menyertai kamu. Ingatlah bagaimana dulu Tuhan menyelamatkan kamu. Ingatlah bahwa Tuhan pernah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Itu menyertai kamu. Hari ini, saudara menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, saya mau berkata, ingat. Ya apa dulu Tuhan tolong saudara? Berapa banyak saudara pernah ditolong Tuhan, lambaikan tangan? Saudara pernah ditolong Tuhan? Kira-kira, kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong enggak? Pasti Tuhan tolong. Kalau hari ini Tuhan tolong, masa depan, tahun depan, kira-kira Tuhan tolong enggak? Pasti Tuhan tolong. Ada seorang hamba Tuhan viral di TikTok, di Reels, di Short. Dia ngomong begini, 2025 akan menjadi tahun krisis yang besar. Krisis ekonomi yang besar. Harusnya 2024 katanya dia. Cuma karena 2024 ini tertolong karena adanya Pilpres. Jadi bantuan sosial semua dibagikan, digelontorkan untuk masyarakat Indonesia. Makanya nggak kerasa masalah keuangan. Tapi 2025 udah nggak ada Pilpres lagi, nggak ada pilkada lagi. Jadi ini tahun inflasi tahun depan. Bisa ngomong kayak gitu loh, seorang hamba Tuhan. Harusnya membawa kabar baik tapi membawa kabar ketakutan. Alkitab juga ngomong, pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Artinya memang makin lama makin sukar, makin lama makin banyak tantangan, makin lama musuh makin hebat. Tapi sekali lagi, dunia boleh bergoncang, masalah boleh terjadi, tantangan boleh makin berat. Tapi firman Tuhan kalau berkata kepada kita, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Meskipun banyak situasi yang sulit, kalau kita tahu Tuhan ada di dalam kita, maka percayalah tidak ada yang dapat melawan saudara. Amin. Tidak ada yang dapat menjatuhkan saudara. Tahukah saudara, setiap hari iblis itu berusaha untuk menjatuhkan kita. Itu sebabnya dikatakan di Alkitab dia seperti singa yang mengaum-ngaum berusaha nelan kita setiap hari. Saudara keluar dari rumah ini, dari gedung ini, ketemu dengan orang, selalu ada usaha iblis untuk menjatuhkan saudara.
Bahkan kadang-kadang dengan pasangan kita, selalu ada aja cara iblis untuk menghancurkan rumah tangga kita. Selalu. Tapi hari ini saya mau berkata kepada saudara, ingatlah bagaimana Tuhan pernah menolong saudara. Dia pasti akan tolong, dia pasti akan sertai, dia pasti akan selamatkan kita. Amin. Jadi jangan takut, tantangan boleh banyak, terserahlah. Tapi hari ini kita mau belajar mengarahkan pandangan kita kepada Dia karena Dia sanggup menolong kita. 2 Tawarik 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama dengan sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar. Jadi Yosafat sedang menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, laskar yang sangat besar. Dari seberang Laut Asin dan dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Apa yang terjadi di sana? Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Ketika tantangan besar, ketika pergumulan besar, ketika masalah besar, ketika banyak yang kita takutkan ada di sekitar kita, wajar kalau kita takut. Wajar kalau, ya apa ini Tuhan? Wajar kalau kita mengeluh. Wajar kalau kita khawatir. Tapi yang saya mau sampaikan firman Tuhan pada hari ini begini. Ketika kita takut, ketika kita khawatir, kita jangan tinggal dalam ketakutan. Kita jangan tinggal dalam kekhawatiran. Kita jangan tinggal dalam keluhan. Dalam penyesalan diri. Tapi yang harus kita lakukan adalah begini. Ambillah keputusan untuk mencari Tuhan. Amin. Ambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Baca firman Tuhan. Berfellowship bersama anak-anak Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena pada waktu kita melihat Tuhan, kita akan mengingat bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Pada waktu kita melihat kepada Yesus, kita akan melihat bagaimana cara Dia bekerja untuk membebaskan kita, untuk memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Saudara berpikir bangsa Israel ketika keluar dari tanah perbudakan di Mesir, itu cuma sekedar mereka keluar begitu saja? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Sejak awal ketika Tuhan mau mengeluarkan mereka, itu Tuhan sudah sertai dengan mujizat demi mujizat. Ya, Musa melakukan mujizat, ada tangan kusta terus sembuh lagi. Tongkat kemudian menjadi ular. Apa? Ada 10 tulah, tetapi kemudian bangsa Israel kalau mereka ada di tanah Goshen, mereka dilindungi disertai Tuhan. Day by day mereka menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Hingga satu ketika mereka keluar, mereka berhadapan dengan sebuah kenyataan. Ada laut merah di sana, ada laut mati di sana. Mau maju, jalan buntu. Mau mundur, ada begitu banyak pasukan Mesir yang berusaha untuk mengejar mereka, untuk membinasakan mereka. Mungkin saudara berkata, wah ini jalan buntu. Tapi saudara tahu, Tuhan itu keren loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu keren mengerjakan rancangannya. Jalan buntu yang dipikir Musa dan orang-orang Israel itu adalah jalan buntu. Ternyata itu jalan keluar buat mereka. Kenapa saya berkata demikian? Karena begini Bapak Ibu Saudara, logika saya ya. Karena satu-satunya peluang yang bisa mereka kerjakan itu cuma melewati Laut Merah itu. Mungkin di pinggir Laut Merah itu dia berpikir, wah sudah mati kita. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan bekerja itu dengan caranya yang ajaib. Tuhan sudah merancangkan secara detail apa yang Dia mau lakukan kepada anak-anaknya. Saudara bayangkan, kira-kira opsinya mana? Saudara kemudian, kalau di situasi seperti bangsa Israel itu ya, mau menyeberang Laut Merah ini atau mau mundur? Dan berkata, wes gak apa-apalah aku jadi budak lagi, gak apa-apalah aku dibunuh. Kalau saudara mau pilih yang mana? Kira-kira. Oh gak apa-apa dibunuh. Kalau dijadikan budak ya masih untung bisa hidup. Ini kelihatannya opsi yang menarik gitu ya. Tapi sama-sama sebenarnya ujung-ujungnya maju kena, mundur kena, maju mati, mundur mati. Tetapi hal yang menurut manusia buntu, itu Tuhan pakai. Tuhan untuk menyatakan keajaibannya. Saya kemudian berpikir begini, ternyata ya,
Kan mereka ini kan bangsa yang tidak bisa perang. Bayangkan kalau mereka mundur, mereka berperang, sudah pasti mati di tempat. Sudah pasti mati. Tapi kalau mereka berjalan terus melewati laut Teberau itu, memang kita berpikir pasti mati. Tapi mereka tahu bahwa begini, Tuhan yang dulu pernah tolong mereka melakukan banyak mujizat ketika mereka mengalami 10 tulah, mereka tahu pasti menyelamatkan mereka. Kalau di darat, karena mereka tidak punya pengalaman perang, udah pasti kalah. Tapi kalau di laut, belum tentu. Belum tentu mereka bisa mengalahkan bangsa Mesir, bangsa prajurit Mesir di laut. Tapi ketika mereka pun ada akhirnya melangkah, kita tahu bersama, bukan mereka yang berperang melawan Firaun dan pasukannya. Tapi siapa yang berperang? Tuhan sendiri. Tiba-tiba, semua pasukan Mesir itu mati karena tenggelam di laut Teberau itu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kondisi kita, keadaan kita, kenyataan yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan. Ada musuh yang besar di hadapan kita. Firman Tuhan datang kepada kita begini. Kalau kita tahu Tuhan panggil kita untuk mengerjakan itu, kalau kita tahu Tuhan panggil memang ini tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, maju saja, jangan pernah menoleh ke belakang. Katakan amin. Mungkin pada prosesnya, waduh tantangannya banyak, masalahnya banyak, ada tembok, ada hal yang mustahil. Pada prosesnya seperti itu, tapi saya mau berkata, maju saja. Ada Tuhan yang pasti menolong kita. Amin. Itu sebabnya di ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata begini, dalam peperangan ini kepada Yosafat, tidak usah kamu apa? Bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan apa? Kemenangan kepadamu. Dengan kata lain Tuhan mau berkata begini Bapak Ibu Saudara. Ketika musuhmu kuat, sainganmu banyak. Ketika saudara di posisi yang paling lemah dalam kehidupanmu. Ketika saudara di posisi yang tidak pernah kau harapkan dan kau merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan berkata begini, kalau memang kamu tidak mampu, ya sudah, diammu, Tuhan yang gerak, Tuhan yang bekerja. Kamu tenang, tidak usah kamu bertempur. Kamu lihat saja bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Oh, berarti kita nggak usah buat apa-apa, Pastor. Saya tidak berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Cuma dalam konsep ini, ketika musuhmu jauh lebih besar dan kita tidak punya kekuatan, tidak punya sumber daya, tidak punya hikmat harus berbuat apa lagi, nggak tahu gimana caranya, duduk, diam, tenang, lihat Tuhan bekerja membela kehidupan. Jangan berusaha dengan caramu sendiri, jangan berusaha dengan hikmatmu sendiri, karena semakin kau berusaha dengan hikmatmu, itu justru membawa kehancuran dalam kehidupanmu. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Janji Tuhan datang kepada Abraham, kamu akan memiliki anak perjanjian. Pada waktu dia masih mampu, dia berpikir, kok belum hamil nih, kok belum punya ada tanda-tanda nih bakal punya anak. Dilihatlah, oh ada Hagar, oh mungkin melalui ini. Dipakailah caranya Abraham sendiri, padahal bukan itu kehendak Tuhan. Bukan itu caranya Tuhan. Dipakailah dengan caranya sendiri. Akhirnya lahirlah Ismail. Yang bukan anak perjanjian. Padahal bukan itu kehendak Tuhan. Dia berusaha mau menolong Tuhan. Menurut caranya dia. Apakah pada waktu itu salah? Enggak salah Bapak Ibu Saudara. Karena pada masa itu namanya budak. Itu ada dalam kekuasaan Tuhannya. Enggak salah. Secara hukum, secara etika enggak salah. Abraham berhak atas budak-budaknya. Apalagi istrinya sudah memberikan lampu hijau. Enggak masalah harusnya. Tapi itu bukan cara Tuhan. Tuhan mau Abraham menanti dengan sabar. Meskipun tanda-tanda mujizat Tuhan belum terjadi, sabar, diam. Lihat kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Ternyata akibat lahirnya Ismail yang terjadi adalah generasi kita hari ini selalu bermasalah dengan generasi mereka. Saudara paham maksud saya? Kita kan
Apalagi kita di Indonesia ini. Kita dibully, kita dikerjain. Ya, dengan berbagai macam cara. Kita seakan-akan kaum minoritas tidak punya hak apa-apa untuk hidup di negara Pancasila ini. Akibat apa? Gara-gara Abraham mau nolong Tuhan. Berjalan dengan caranya sendiri. Sekali lagi, waktu kita berjalan dengan cara kita sendiri, bukan pertolongan yang kita dapatkan, tapi keadaan makin kacau. Tapi pada waktu kita percaya pada janji Tuhan, Tuhan pasti memberikan kemenangan yang luar biasa dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa dalam peperangan ini, ya, kalau kita sudah nggak mampu, memang kita udah nggak bisa, udahlah, nggak usah memaksakan diri. Kenapa banyak orang terikat oleh hutang? Kenapa banyak orang terikat oleh hutang? Hutang seakan-akan menjadi musuh dalam kehidupannya. Kira-kira kenapa, saudara? Karena dia berusaha mau tolong Tuhan. Dia mau berusaha, contoh ya, dia mau berusaha, dia butuh modal, tapi dia belum punya modalnya, dia belum punya duitnya. Apa yang terjadi? Hutanglah dia, pinjamlah dia. Apakah utang itu salah? Saya tidak tahu dengan pemahaman saudara. Kalau saya juga pernah berhutang Bapak Ibu Saudara. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan sudah menolong saya melepaskan dari hutang. Apakah itu salah? Saya tidak pernah melihat di Alkitab bagaimana tokoh-tokoh Alkitab untuk membangun kerajaannya, raja-raja di Alkitab, untuk membangun kerajaannya itu dengan cara utang. Gak ada. Yesus waktu gak punya uang membayar pajak kepada pemungut cukai, kepada orang yang meminta pajak pada waktu itu, Yesus bilang apa? Utang saya ya, tak bayar akhir bulan kalau sudah bayaran. Gak ngomong gitu. Yesus bilang apa? Pergi mancing. Maksud apa? Maksud saya begini, saya tidak berkata boleh atau enggak boleh Bapak Ibu Saudara. Tapi begini, Tuhan mau adalah begini, kamu berjalanlah dengan apa yang ada padamu. Pada waktu Musa dipimpin untuk memerintah bangsa Israel, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dari perbudakan kepada tanah perjanjian, Tuhan ngomong apa? Apa yang ada padamu? Cuma tongkat Tuhan. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, dengan tongkat itu, Musa berhasil melihat mujizat-mujizat Tuhan kerjakan melalui tongkat yang sederhana itu. Apa yang ada padamu? Saldoku cuma sedikit Tuhan, modalnya enggak ada. Dengan apa yang sederhana dalam diri saudara, Tuhan bisa berkati saudara, sehingga saudara bisa melihat mujizat kelimpahan dalam kehidupan saudara. Sekali lagi, kenapa orang terikat oleh hutang? Karena dia berusaha menolong Tuhan dengan cara minjam A, B, C, dan D. Untuk sesuatu yang sebenarnya kalau dia mau sabar sedikit lagi, pasti ada pertolongan dari Tuhan. Amin. Kayaknya banyak yang punya utang kali ini. Nah ini yang saya pahami Bapak Ibu Saudara. Ini yang saya pahami Bapak Ibu Saudara. Karena saya hidup berdasarkan apa yang saya baca dari firman Tuhan. Alkitab bilang, kamu tidak akan pernah meminjam, tapi justru memberi apa? Pinjaman. Kita nggak boleh berutang, tapi orang utang sama kita ya nggak apa-apa. Kita bantu mereka, kita tolong mereka. Amin. Ini loh rancangan Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan ingin kita pahami begini. Tuhan mau ketika kita menghadapi sesuatu musuh yang lebih besar, jangan pernah pakai cara kita. Jangan pernah pakai hikmat kita. Carilah Tuhan seperti yang Yosafat lakukan. Ketika dia menghadapi tantangan musuh yang besar, dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dia duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan, tuntunanmu ini apa? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dia tanya Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Sampai Tuhan memberikan jawaban bahwa diam saja, kamu gak usah tempur. Lihat aku yang bertempur. Wah. Sudah, diam saja. Apa yang bisa kamu lakukan sederhana? Udah, duduk diam, berdoa, andalkan Tuhan. Oh, berarti kita tidak perlu berbuat apa-apa. Ya kalau memang kita tidak tahu harus berbuat apa-apa, ojo maksa gitu loh maksudnya. Kalau kita belum dapat tuntunannya, kalau kita belum dapat hikmahnya, udah enggak usah, diam aja, doa aja, percaya aja. Tapi kemudian kalau Tuhan menuntun kita lakukan A, B, C, dan D, baru kita melangkah. Sampai kita tahu ini adalah tuntunan Tuhan dalam hidup kita, katakan amin. Ya. Di pelayanan saya yang sore Bapak Ibu Saudara, komunitas di Pakuwon City sana, tahun lalu ya, ini kan November,
Oktober, mau masuk November, September tahun yang lalu. Itu teman saya, kami sama-sama buka gereja itu, tapi pada waktu pada waktu rame-ramenya ya, awal mula kami buka, ya ada sedikit karena masih ada ego, masih ada self kedagingan gitu ya. Tiba-tiba kami tidak bersama-sama gitu ya. Kami tidak bersama-sama dan dia jalan, maju. Saya udah keluar aja. Saya keluar gitu aja, terus kemudian saya sama istri pelayanan dari keluarga-keluarga, dari rumah ke rumah, bukan untuk membuat gereja, tapi betul-betul cuma ingin melayani, menjadi berkat, memberitakan kabar baik, menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Nah, Oktober tahun lalu, tiba-tiba teman saya yang kami sama-sama buka gereja itu kontak, Dev, kayak gerejanya mau tak tutup. Loh, apa kok mau tutup? Sudah capek-capek kita buka, kita rintis dan sebagainya, kan sudah pernah ramai, kenapa kamu tutup? Dia ngomong gini, iya jemaatnya makin lama makin habis. Jemaatnya semakin entek dan tiap hari, tiap minggu minus, tidak ada pemasukan. Tidak bisa operasional pun udah tidak jalan. Di posisi yang sama dia aja seorang pebisnis, di waktu yang sama dia ngalami goncangan dalam bisnis pekerjaannya dan dia merasa no hope. Terus kemudian dia ngomong ke saya, ya apa ini deh? Saya ngomong sama dia, kamu percaya sama aku enggak? Dia ngomongin, ya terus, makanya aku tanya, ya apa jalan keluarnya kalau seperti ini? Saya ngomong sama dia begini, satu, ini pekerjaanmu atau pekerjaan Tuhan? Dia bilang, oh ini pekerjaan Tuhan, oke. Kita sepakat kalau itu pekerjaan Tuhan. Berarti kalau ini pekerjaan Tuhan, apakah ini milikmu atau ini miliknya Tuhan? Dia kemudian berkata, oh ini miliknya Tuhan. Tapi gimana caranya menutupi kos yang ada? Karena kita sewa ruko pada waktu itu. Menutupi operasional yang ada. Terus jemaatnya juga makin lama makin habis. Waktu itu tersisa tinggal tiga keluarga, 3 pasangan suami istri, jadi 6 orang totalnya. Cuma tinggal 6 orang Bapak Ibu Saudara. Terus ya apa solusinya ini? Terus mau gimana lagi? Saya bilang kayak gitu. Tapi apakah harus ini ditutup? Dia tanya begitu. Saya bilang gini, coba tenang, duduk diam. Kita itu dipanggil untuk membuka pelayanan ini. Kita itu dipanggil untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kalau memang sudah tidak ada yang bisa kita lakukan, ya sudah, yuk kita berdoa saja. Berdoa andalkan Tuhan. Tapi saya minta satu hal sama dia begini. Yuk kita sama-sama berdoa, kita sama-sama ngandalin Tuhan. Tapi saya minta satu hal. Di rumah Tuhan ini, karena ini rumahnya Tuhan, ini miliknya Tuhan, harusnya Tuhan yang paling dimuliakan di tempat ini. Firman yang dikhotbahkan, firman yang diajarkan harus memberitakan tentang Yesus. Tidak ada yang lain. Yesus yang penuh kasih karunia, penuh dengan kebenaran, bukan motivasi-motivasi, bukan nilai-nilai kehidupan, tapi semua tentang Yesus. Di dalam Yesus ada motivasi, dalam Yesus ada nilai-nilai kehidupan. Bicara saja tentang Yesus. Semua yang kita butuhkan di bawah matahari ini pasti Tuhan sediakan. Kenapa? Karena Yesus yang ditinggikan. Firman Tuhan berkata waktu Yesus ditinggikan, dia menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Jadi kita pasti digenapi. Padahal tinggal 6 orang jemaatnya. Nah terus, yang kedua saya bilang. Yang kedua, tiap minggu kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Ajar jemaat dan latih diri kita sendiri untuk selalu melihat karya Kristus yang sudah selesai. Itu sebabnya Rasul Paulus atau Yesus berkata, waktu kamu bersekutu dengan tubuh dan darahku, ini menjadi apa? Peringatan akan aku. Kita mau ingat Yesus, melihat kepada Yesus. Waktu itu, waktu itu bulan Agustus. Selesai Agustus, mereka sudah berpikir sudah tidak akan perpanjangan kontrak lagi dan gereja itu mau ditutup. Awal Agustus kami bicara seperti ini. Kita lihat 1 bulan bagaimana Tuhan bekerja. Jalan 1 bulan. Tiba-tiba ada berkat, ada itu kalau saudara tahu ruko San Diego kan itu tempat kulineran gitu ya. Rame kan ruko itu. Tapi ada ruko di sebelahnya di Jalan Parkway itu sepi Bapak Ibu Saudara. Orang buka usaha itu selalu tutup. Karena kondisinya seperti itu, maka yang terjadi ada ruko disewakan tapi murah sekali gitu ya. Terus saya tanya, ya apa ini, mau lanjut apa enggak? Tapi kalau kita pindah di ruko ini,
kelihatannya bakal tidak berhasil, dia ngomong gitu. Karena kenapa? Itu tempat sepi sekali, karena kan di bawahnya dibuat untuk restoran, lantai 2-nya kita pakai untuk beribadah. Kayaknya tidak bakal berhasil, dia ngomong kayak gitu. Tapi saya tanya, kamu mampu nggak? Kita mampu nggak untuk sewa di tempat itu? Dia bilang, mampu sih. Tapi kayak ujungnya itu nggak ada tanda-tanda bakal berhasil. Usahanya dia, terus pelayanan yang kita kerjakan, nggak ada tanda-tanda, karena sepi sekali. Ruko itu ketika ada yang sewa, pasti tutup, Bapak Ibu Saudara. Aneh sekali tempat itu. Padahal itu di antara San Diego sama San Antonio. Di jalan yang pinggir kali itu loh, saudara, kalau saudara yang tinggal di daerah sana. Parkway. Tapi pada akhirnya kita melangkah. Dari 6 jemaat, bertambah jadi 10, jadi 20. Hari ini stabil di 30, 40, 50. Memang tidak banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi yang keren adalah begini Bapak Ibu Saudara. Aneh sekali. Sampai hari ini gereja itu tidak pernah minus lagi Bapak Ibu Saudara. Selalu ada saja berkat untuk operasional gereja. Selalu ada saja mujizat. Gereja itu makin terus berjalan. Dan Tuhan hampir tiap minggu sekarang Tuhan tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang baru. Dulu kursi cuma sebatas itu aja, mungkin sekarang ditambah. Tiap kali mau ibadah, nambah kursi lagi. Kemarin kita baru ulang tahun yang keberapa ya, saya lupa, kelima ya kalau nggak salah ya. Kelima, gembalanya itu bersaksi bahwa, wow, Tuhan itu luar biasa. Makin hari Tuhan tambah-tambahkan. Padahal kalau lihat jemaatnya, nggak ada orang-orang yang hebat Bapak Ibu Saudara. Nggak ada pengusaha-pengusaha, nggak ada entrepreneur. Orang-orang biasa. Malah ada tukang, malah seorang pekerja jualan gorengan dan lain sebagainya. Orang-orang biasa. Tapi aneh, mereka tidak pernah minus lagi. Mereka surplus, mereka diberkati Tuhan. Dan kemarin kesaksian gembalanya berkata begini, teman saya itu berkata begini, kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu bukan karena kita yang baik, tapi itu karena Tuhan yang baik, memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada orang yang berharap kepadanya. Amin. Saya cuma mau berkata begini Bapak Ibu Saudara, ingat, dulu Tuhan pernah tolong kita. Ingat, dulu Tuhan pernah selamatkan kita. Maka jangan pernah sangsikan engkau tidak diselamatkan di masa-masa yang akan datang. Kalau dulu Tuhan selamatkan, hari ini sampai selama-lamanya, keselamatan itu tersedia buat kita. Amin. Yang penting apa? Lihat kepada Yesus. Yesus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Mungkin saudara bertanya, gimana sih cara Tuhan menyelamatkan kita? Bagaimana sih cara Tuhan untuk menunjukkan keselamatan, menunjukkan pertolongannya dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita imani? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan untuk melihat, untuk memahami bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita? Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan begini, sebab karena apa? Kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Bapa. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Karena apa? Kasih karunia. Jadi Tuhan menyelamatkan kita karena kasih karunia oleh iman. Apa yang dimaksud dengan oleh iman di sini? Apa yang kita yakini tentang Tuhan, itu membuat kita menikmati kasih karunia. Saudara meyakini Tuhan itu seperti apa? Saudara mengimani Tuhan itu seperti apa buat saudara? Tuhan yang gagah perkasa, Tuhan yang sanggup melakukan mujizat, Tuhan yang pasti menyertai, tidak pernah meninggalkan. Saudara meyakini Tuhan tentang seperti apa buat saudara dan saya? Apa yang kita yakini itu memberikan kita kekuatan. Katakan kekuatan, 1, 2, 3. Kekuatan. Apa yang kita yakini itu memberikan kita kekuatan bahwa begini, apapun yang aku lakukan, apapun yang aku kerjakan, ada kasih karunia di dalam kehidupanku. Ada anugerah Tuhan dalam kehidupanku. Ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupanku. Sekali lagi, bukan karena apa yang aku kerjakan, bukan karena hasil pekerjaanku, bukan karena hasil usahaku, semua karena Tuhan.
Nah, kebanyakan orang Kristen itu selalu berbuat begini. Dia berpikir dia harus berusaha sesuatu, dia harus mengupayakan sesuatu, dia harus mengerjakan sesuatu sebaik-baiknya, semaksimalnya supaya dia bisa melihat keselamatan itu. Oh, ini keselamatan tentang hidup kekal. Kalau hidup kekal betul karena iman, bukan karena perbuatan baik. Tapi kalau keselamatan di bawah matahari ini, kita harus berupaya, kita harus berusaha. Saya mau berkata kepada saudara, polanya Tuhan tetap sama. Seperti kepada Abraham, jangan pernah menolong dengan cara kita manusia. Izinkan Tuhan yang menolong kita. Dengan cara apa? Dengan cara kasih karunia-Nya. Lihat kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Itu sebabnya kita perlu duduk diam di kaki Tuhan, berserah menikmati hadirat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengerti tuntunannya dalam kehidupan kita. Dan tuntunannya itu membuat kita bisa bergerak, mengerjakan seperti apa yang Tuhan mau dengan apa yang ada pada kita. Itulah berjalan di dalam iman. Jadi kalau ditanya tidak berbuat apa-apa, ya bukan berarti tidak berbuat sama sekali diam dan pasif, enggak. Tapi kita menantikan tuntunan Tuhan. Ketika Tuhan menuntun, kita mulai bergerak. Apa yang Tuhan perintahkan, berdasarkan tuntunannya. Saudara paham bedanya? Kalau orang malas, dia akan duduk diam saja. Oh iya Tuhan, aku percaya Tuhan memberkati saat aku sedang tidur. Jadi aku tidak usah berbuat. Itu malas, bukan iman. Bedakan. Tuhan memberkati saat orang tidur. Berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Wah, berarti saya tidak perlu susah payah, maka saya pasti diberkati. Itu ngawur. Meskipun ada ayatnya. Tapi pemaknaannya bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau di Amsal 10 kalau nggak salah itu ya. Berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Itu terjemahan Indonesianya memang agak keliru. Itu bukan susah payah tidak menambahinya, tapi tidak ada kesusahan di dalam berkat Tuhan itu. Itu artinya seperti itu. Tidak ada kesusahan. Kalau Tuhan berkati saudara, tidak membuat saudara susah. Tuhan berkati saudara berlimpah-limpah, tidak membuat rumah tangga saudara hancur. Tuhan berkati saudara berlimpah-limpah, itu tidak membuat hubungan orang tua anak menjadi kacau. Enggak Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada kesusahan di dalam berkat Tuhan. Tuhan berkati saudara berlimpah-limpah, tidak membuat saudara tiap hari harus minum obat. Untuk fight dengan kehidupan, bukan gitu. Kalau Tuhan berkati saudara, maka secara kesehatan diberkati, rumah tangga diberkati, keuangan diberkati. Itulah firman Tuhan yang dimaksud. Dan kaya, tidak ada kesusahan di dalamnya, katakan amin. Karena kasih karunia, kita butuh tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu loh cara Tuhan menolong kita. Kita andalkan kasih karunia. Saudara bayangkan begini, ketika saudara dalam kondisi yang paling sukar dalam kehidupanmu. Kondisi yang paling sulit dalam kehidupanmu. Saudara bayangkan, dan saudara tidak tahu harus berbuat apa. Terus kemudian saudara cuma bisa, Tuhan, wes aku udah gak tahu, aku udah gak bisa, semua sudah aku coba, tetapi semua hasilnya tidak seperti yang saya harapkan. Dan aku sudah tidak mampu lagi, misalnya dalam pekerjaan udah gak ada napas lagi untuk mengerjakan ini dan tidak punya modal lagi. Yang aku bisa cuma duduk, aku udah tidak tahu, terserah Tuhan deh, aku percaya sama Tuhan. Aku percaya kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan. Saudara bayangkan kalau saudara mengambil posisi seperti itu, terus Bapa yang sangat baik dari surga mungkin akan ngelihat saudara, kira-kira tergerak enggak hati Tuhan untuk nolong saudara? Sangat tergerak Pak, sangat tergerak. Bahkan mungkin raja atau pemimpin yang jahat sekalipun, kalau saudara ngambil hati ngerendah, pasti dia akan tergerak untuk nolong saudara. Apalagi Bapamu di surga, Bapa yang sangat baik gitu. Atau saudara datang berserah di kakinya, berharap mengandalkan Tuhan, maka percayalah pertolongan itu adalah sebuah kepastian yang pasti dinyatakan dalam hidup kita. Katakan amin. Makanya yang satu-satunya yang bisa kita andalkan apa? Kasih karunia. Jangan, maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, jangan tunggu kita mentok dulu. Jangan kita jangan tunggu kita kehabisan duit dulu, baru kita mau mengandalkan Tuhan. Bukan begitu konsepnya Tuhan. Makanya hukum
Hukum tentang peperangan itu Tuhan beritakan kepada bangsa Israel. Sebelum kita hancur, sebelum kita ngalami masa-masa yang sukar, sebelum kita ngalami situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita, day by day, andalkan kasih karunia Tuhan. Lihat kepada anugerahnya. Percaya kalau dulu dia selamatkan, maka keselamatan itu akan menjadi senantiasa bagian kita. Katakan amin. 2 Korintus 5 ayat 21. Bagaimana Tuhan menolong kita? Kalau yang pertama dengan cara kasih karunia, yang kedua begini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia apa? Kita dibenarkan oleh Bapa. Apa maksudnya ini, Pastor? Mungkin saudara berkata demikian. Apa maksudnya ayat ini? Kok apa hubungannya dengan dosa? Apa hubungannya dengan keselamatan? Tahukah Bapak Ibu Saudara, begini loh caranya Yesus menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Begini loh cara Yesus menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Yaitu ya apa caranya? Dia yang tidak berdosa, dia menjadi dosa. Dia mengambil dosa kita. Untuk dia dihukum di kayu salib. Menyelesaikan semua masalah dosa saudara. Apa yang terjadi di sana? Tukar posisi. Katakan tukar posisi, 1, 2, 3. Tukar posisi. Itu cara Yesus menyelamatkan umatnya. Demikian juga dalam kehidupan kita di bawah matahari ini. Kalau kita mau melihat keselamatan Tuhan kerjakan dalam hubungan kita rumah tangga misalnya, dalam keuangan kita, kita juga mesti percaya Tuhan yang akan ambil semua beban kehidupan kita. Makanya dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka percayalah Dia akan bertindak. Amin. Tuhan bukan cuma mau mengambil, tapi Dia mau tukar posisi dengan saudara. Bagian kita apa? Serahkan sama Tuhan apa yang menjadi ketakutan kita. Berikan sama Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Ngomong semuanya sama Tuhan. Amin. Wah, Pak, saya sudah ngomong terus sama Tuhan, tapi kok gak diambil-ambil? Banyak orang sudah berdoa, tapi masih dipikirin terus masalahnya. Bukannya dia lega, tapi makin stres. Saudara, masalah gak usah dipikirin. Kalau saudara cuma mikir, gak akan ada solusi. Apalagi kita sudah buntu. Satu-satunya yang kita bisa lakukan apa? Duduk tenang dalam hadirat Tuhan. Baca firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Waktu kita perkatakan firman Tuhan, kita seperti nabur benih. Tiba-tiba hikmatnya muncul. Amin. Tiba-tiba, kita lakukan. Serahkan sama Tuhan. Tuhan memberikan kita hikmat. Itu sebabnya dikatakan Dia berperang ganti kita. Dia mau menghadapinya saat kita mau berserah, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Katakan amin. Jadi hari ini, itu loh cara kerja Tuhan kita pahami. Yang pertama dengan cara kasih karunia. Yang kedua, Dia mau ambil. Cuma masalahnya Tuhan tidak pernah maksa sama anak-anaknya. Kalau saudara tidak serahkan, Tuhan tidak akan ambil. Kalau saudara tidak percaya sama Dia, Tuhan tidak akan maksa. Ya pikirin aja. Tapi hari ini, cara Tuhan menyelamatkan, Dia mau ambil. Bagian kita adalah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Pada waktu kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, maka lihatlah pertolongan pasti dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Saya pasti ditolong. 1, 2, 3. Ngomong kanan kiri, kamu pasti ditolong. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus pasti menolong. Dulu Dia tolong, hari ini Dia tolong. Sampai selama-lamanya pasti ada pertolongan. Dulu saudara berpikir, wah masalahku hari ini besar. Begitu ditolong, ternyata ada mujizat. Hari ini saudara berpikir, waduh masalahku sekarang ini besar. Tapi ingatlah, masalah itu cuma sementara. Masuk, hadapi, lewati, jalani. Tiba-tiba begitu saudara keluar, saudara akan berpikir, wow, sampai detik ini Tuhan masih menolong. Jadi sebesar apapun yang kita alami, kekhawatiran yang kita alami, kita ingat, kita punya Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang dahsyat, yang ada di pihak kita, pasti menolong kita. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Yang kedua, Ulangan 20 ayatnya yang kedua dikatakan begini. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka apa?
seorang imam harus tampil ke depan dan apa? Berbicara kepada rakyat. Wah, ini keren, ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena ini tidak seperti dengan konsep dunia pada umum. Yang muncul itu panglima perang. Yang muncul itu tempur, ngerti, oh ini lawannya begini, oh pakai ini, pakai ini. Yang muncul itu. Orang yang punya pengalaman, orang yang punya pengetahuan di bidang apa yang sedang dia hadapi. Itu yang muncul. Tetapi aneh sekali, Tuhan memberikan sebuah konsep kepada bangsa Israel. Jangan yang jago pedang yang muncul, jangan yang panglima yang muncul, bahkan bukan Musa yang muncul. Karena Musa bukan imam pada waktu itu. Tapi yang muncul adalah seorang imam. Yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan peperangan itu. Yang cuma tahu hubungan dengan Tuhan, mempersembahkan korban, mendengar suara Tuhan, cuma itu yang muncul. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Ketika kita menghadapi musuh yang lebih besar, yang dimana kita sudah nggak mampu, dan dimana kita sudah berkata, sudah tidak ada jalan keluar lagi, jangan pernah pakai apa yang menurut kita, menurut cara kita, menurut pengalaman kita, menurut pengetahuan kita, jangan pernah pakai. Imam itu harus muncul. Saudara paham maksudnya? Ini sesuatu yang tidak sama dengan cara dunia, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara masalah rumah tangga, saudara konselingnya kemana? Ada masalah rumah tangga, biasanya orang kepada orang yang jago dalam rumah tangganya, benar nggak? Yang ngerti, wah urusan rumah tangga. Saudara masalah keuangan, konselingnya kepada konselor keuangan, benar nggak? Iya dong. Tapi aneh sekali Tuhan ngajar umatnya gini loh, kamu masalah apapun, imamnya yang muncul. Padahal imamnya belum tentu tahu tentang keuangan. Belum tentu rumah tangganya bagus gitu ya. Belum tahu. Saya kemarin sempat mikir, saya enggak tahu ya. Saya sempat berpikir begini. Iya ya, aneh sekali Alkitab ini. Kita belajar tentang pernikahan, kita belajar tentang rumah tangga, itu dari siapa? Dari Alkitab, ya benar dari Alkitab. Tapi tulisan siapa? Tulisan Rasul Paulus. Tidak ada ayat-ayat yang lain yang menceritakan tentang rumah tangga, nilai-nilai dalam pernikahan itu selain dari ayat-ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Tapi anehnya kenapa? Anehnya Rasul Paulus, ada dua terjemahan sih, ada dua penafsiran sih. Rasul Paulus katanya pernah menikah, cuma kemudian dia memutuskan untuk hidup sendiri. Karena orang Sanhedrin itu katanya harus menikah gitu ya. Atau yang kedua, memang Rasul Paulus memutuskan untuk tidak menikah sama sekali. Nah, bayangkan, dari Rasul Paulus yang tanda kutip, yang tidak punya pasangan pada waktu itu, kita belajar tentang pernikahan. Saudara paham maksudnya? Kok aneh gitu ya? Tapi itulah cara Tuhan. Cara Tuhan tidak pernah bisa sama dengan cara manusia. Cara Tuhan tidak pernah bisa, mungkin tidak pernah bisa kita terima dengan akal pikiran kita. Tapi ketika Tuhan menuntun kita, memimpin kita, dengan caranya dia, maka percaya saja, jalani saja. Pasti ujung-ujungnya kita melihat kemuliaan yang lebih besar. Karena tujuannya apa? Supaya ketika kita melihat kemenangan itu bukan tentang kita, atau bukan tentang orang pintar itu, bukan. Tetapi tentang Tuhan yang pada akhirnya kita muliakan dalam hidup kita. Amin. Itu loh cara Tuhan. Makanya ketika bangsa Israel harus bertempur, Tuhan buat sistemnya. Imam harus tampil, imam harus berbicara. Halo? Saudara paham maksudnya nih? Imam harus tampil. Makanya saya juga aneh. Banyak kok hamba-hamba Tuhan tiba-tiba jago. Ketika urusan finansial, urusan keuangan, waktu mengkonseling orang, tiba-tiba jago berbicara tentang memberikan solusi kepada jemaat yang sedang masalah keuangan. Bukan karena dia belajar, tapi hikmat Tuhan itu mengalir. Katakan amin. Kenapa kita konseling sama hamba Tuhan? Saya tidak punya latar belakang sebagai sekolah psikologi, psikiater, dan mengerti membaca orang, nggak pernah, saudara. Saya tidak punya latar belakang itu. Saya sekolah pelayaran pada waktu itu.
Tapi entah kenapa orang yang konseling pernikahan sama kita, terjadi pemulihan. Terjadi mujizat dalam rumah tangga mereka. Saya tidak punya pengalaman itu loh padahal. Tapi kalau saya bisa melayani orang dan mereka dipulihkan rumah tangganya, itu saya bisa berkata itu bukan tentang saya. Itu tentang Tuhan yang mengalir melalui kehidupan saya. Amin. Tuhan mau supaya kita datang kepada Tuhan. Melibatkan Dia, jangan pakai cara-cara kita. Hikmatnya yang akan menuntun kita kepada kemenangan itu, katakan amin. Itu sebabnya hari-hari ini firman Tuhan ini berkata, imam harus tampil dan berbicara. Wah, tapi pastor hari ini hamba Tuhan itu udah susah dihubungi. Di WA balasnya lama gitu ya. Ada orang cerita itu loh kepada saya. Apalagi ketika dia ada di gereja besar. Waduh, gak bisa. Untuk sampai kepada hamba Tuhannya itu harus lewati si A, si B, si C. Saya mau berkata kepada saudara, ya mungkinlah hamba-hamba Tuhan di dunia ini mungkin banyak yang seperti itu. Tapi hari ini saya mau berkata, sampai hari ini tangan Tuhan, tangan Yesus selalu terbuka buat saudara. Saudara bisa akses kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja saudara bisa akses kepada Tuhan. Amin. Karena hubungan kita dengan Tuhan hanya sejauh doa. Saat kita mau berkata, kita mau berseru kepada Tuhan, Dia pasti menyatakan pertolongannya dalam hidup kita. Itu sebabnya kitab Ibrani berkata demikian. Ibrani pasal yang keempat dikatakan begini, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Siapa dia? Yesus. Imam kita itu adalah Yesus. Itu sebabnya iman itu adalah bagaimana kita melihat tentang Yesus. Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Iman itu adalah bagaimana kita melihat kepada Yesus. Yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar kita, siapa namanya? Yesus. Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Imam besar yang saudara punya, yaitu Yesus, adalah imam besar yang sudah berkemenangan di semua area kelemahan manusia. Jadi imam besar yang saudara punya, yaitu Yesus, bisa diandalkan untuk semua area kehidupan saudara. Katakan amin. Saudara bisa andalkan Dia. Tapi saya tidak bisa dengar suaranya, pastor. Maka belajarlah firman Tuhan. Kumpullah berfellowship bersama-sama orang percaya. Berdiskusi bersama dalam persekutuan. Kita punya persekutuan kul di tempat ini. Sama-sama kita belajar firman. Beribadahlah. Saudara bisa belajar mendengar firman. Melatih untuk saudara mendengar suara Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat, mendengarkan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Yesus sudah menang. Kalau Yesus sudah menang, pasti kemenangan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan Yesus, kita pasti berhasil. Katakan amin. Kalau Yesus saja menang, masa iya kita tidak melihat kemenangan itu? Imam harus muncul dan berbicara. Kira-kira apa yang Yesus bicarakan kepada saudara? Kalau saudara datang kepada Dia. Menurut saudara apa? Menurut saudara apa yang Yesus akan sampaikan? Kalau misalnya saudara lagi dalam kondisi yang sukar, kondisi yang sulit, saudara tidak tahu harus berbuat apa, kira-kira Yesus akan berbicara apa kepada saudara? Atau contoh sederhananya. Contoh sederhana. Ya apa caranya Tuhan biar saya cepat kurus? Ya kan? Ada yang bergumul dalam area situ? Saya juga. Ya apa caranya? Kira-kira kalau saudara datang sama Yesus, aku pengen supaya sehat, badan kurus dan langsing. Kira-kira apa yang akan Yesus sampaikan? Apa? Atau saudara akan berpikir dia akan berbicara begini. Kalau kamu mau kurus, gampang. 1, jangan minum gula. 2, itu tadi, jangan makan. Intermittent fasting.
lakukan ini, lakukan itu. Kita banyak loh mengkonsep Tuhan itu berdasarkan pengetahuan kita. Padahal bukan begitu cara Tuhan menolong kita. Bukan dengan apa yang kita pikirkan, bukan tentang apa yang kita tahu, bukan tentang apa pengalaman kita. Banyak orang ketika sudah terjebak aja baru datang cari Tuhan. Tapi ketika dia masih kelihatannya masih baik-baiknya, dia tidak mau nyari Tuhan. Kenapa? Karena dia selalu punya konsep bahwa Tuhan itu akan menuntun harus lakukan A, B, C, dan D. Enggak. Tapi kalau Yesus, saudara datang kepada Yesus, kira-kira yang saya percaya, yang saya yakini, seperti yang Alkitab bilang begini, belajarlah daripadaku. Cuma itu, belajarlah daripadaku. Apa yang dimaksud sih belajar daripada Yesus? Maksud Tuhan begini, saudara lihat, segala sesuatu Yesus menyelesaikannya itu ya. Yesus menyelesaikan setiap masalah-masalah dalam ketika dia berjalan bersama dengan murid-muridnya. Satu, dia tidak pernah pakai cara-cara dunia. Yang kedua, dia selalu berdoa. Dia selalu meminta hikmat Bapaknya. Makanya dia berkata, yang aku lakukan bukan dari aku sendiri, tapi dari Dia yang mengutus aku. Dia selalu menuntun, meminta tuntunan Bapa di sorga untuk mengerjakan apa yang harus dilakukan. Jadi tidak pernah ada sebuah konsep, sebuah formula di dalam Yesus. Yang penting jalan saja, jalani saja. Dan lihatlah Tuhan bekerja. Jadi sebagaimana Tuhan menuntun kita pada momen itu, pada masa itu, maka seperti itulah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yesus tidak akan pernah menuntut saudara harus lakukan A, B, C, enggak pernah. Yesus cuma bilang, udah lihat aku aja, percaya aku aja, yuk jalan. Seperti itu. Sama seperti kalau saya berjalan sama anak saya harus melewati tempat yang gelap. Anak saya mungkin takut gelap, harus melewati tempat yang gelap. Anak saya tanya, ya apa ini, gimana cara ngelewati tempat ini Didi? Saya akan bilang begini, udah tak pegang tanganmu, yuk kita jalan bareng. Itu cara Yesus. Di masa-masa sukar, masa-masa susah kehidupan saudara, ketika musuh saudara merasa bahwa saya tidak punya kemampuan untuk menghadapi musuh yang besar itu, lihat kepada Yesus dan Yesus akan berkata kepada saudara, yuk kita jalan bareng, kita hadapi bareng. Artinya apa? Jangan pernah menyerah, jangan pernah kalah, jangan pernah kemudian merasa minder karena musuh yang besar itu. Tapi jalan bersama Yesus, pasti ada kemenangan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, terima kasih buat hikmat-Mu, terima kasih buat hari ini. Kau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kami untuk dapat terus memahami bahwa satu-satunya penolong di dalam hidup kami hanya Yesus Tuhan. Satu-satunya yang bisa kami andalkan dalam hidup kami bukan manusia, mungkin bukan pasangan kami, mungkin bukan pemimpin kami, mungkin bukan orang-orang yang bisa kami harapkan, saudara keluarga kami, atau mungkin bukan aset kami, bukan pengetahuan kami, bukan pengalaman kami. Tapi satu-satunya yang kami bisa andalkan Tuhan. Dulu Tuhan tolong kami, hari ini Tuhan tolong kami, maka sampai selama-lamanya Tuhan pasti menolong kami. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyikan pujian yang tadi. Indahnya kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.